pilot MH370 sengaja menerbangkan pesawat ke Samudra Hindia untuk mengakhiri hidupnya dan seluruh penumpang. Halo, gue Hermawan, selamat datang di channel Inikah Cerita Dunia. Pada 8 Maret 2014, dunia terdiam, sebuah pesawat komersial Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370 hilang dari radar. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada komunikasi terakhir. Pesawat itu membawa 239 jiwa. Dan hingga hari ini kita masih belum tahu di mana mereka. Ini bukan sekedar kecelakaan, ini adalah salah satu misteri penerbangan terbesar dalam sejarah manusia. MH370 lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur pukul 00.41 dini hari, waktu setempat. Tujuannya Beijing, Tiongkok. Segalanya tampak normal, cuaca baik, tidak ada gangguan teknis. Pukul 01.19, co-pilot mengucapkan kalimat terakhir ke menara kontrol. Good night, Malaysian 370. Beberapa detik kemudian, transponder pesawat mati. MH370 menghilang dari radar sipil, namun radar militer Malaysia masih melacaknya. Dan yang mereka lihat membuat semuanya semakin aneh. Pesawat berbalik arah, terbang ke barat, melintasi semenanjung Malaysia, lalu mengarah ke barat daya, menuju Samudra Hindia, tanpa sinyal darurat, tanpa komunikasi, tanpa penjelasan. Operasi pencarian MH370 menjadi yang terbesar dan termahal dalam sejarah penerbangan. Lebih dari 26 negara terlibat, satelit, kapal pencari, pesawat udara, drone, bawah laut, semuanya dikerahkan. Awalnya, pencarian difokuskan di Laut Cina Selatan. Namun, analisa sinyal satelit dari Inmarsat menunjukkan bahwa pesawat kemungkinan besar terbang selama 7 jam setelah menghilang dari radar. Kebiasaan bahan bakar dan jatuh di laut terpencil di barat Australia. Tapi tidak ada bangkai pesawat, tidak ada sinyal kotak hitam, hanya keheningan. Pada 2015, sebuah flaperon komponen sayap ditemukan di Pulau Réunion, wilayah Prancis di Samudra Hindia. Puing ini secara resmi diidentifikasi sebagai bagian dari MH370. Tahun-tahun berikutnya, lebih banyak puing ditemukan di Mozambik, Tanzania, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Namun, tidak ada bagian utama pesawat seperti kokpit atau badan pesawat. Tidak ada jasad, tidak ada barang pribadi, seolah-olah pesawat itu menolak ditemukan. Kapten Zahri Ahmad Shah, pilot MH370, sengaja menerbangkan pesawat ke Samudra Hindia untuk mengakhiri hidupnya dan seluruh penumpang. Simulasi penerbangan di rumah Zahri menunjukkan rute mirip dengan jalur MH370 yang menyimpang ke arah barat daya. Ia disebut mengalami tekanan emosional dan masalah rumah tangga, meski tidak ada bukti langsung. Teori ini diperkuat oleh analisis dari ilmuwan Australia Vincent Land 2024 yang menyebutkan bahwa Zahri sengaja menerbangkan pesawat ke arah terpencil bernama Broken Ridge, sebuah dataran tinggi bawah laut yang curam dan dalam, tempat sempurna untuk menyembunyikan bangkai pesawat. Teori ini ada kelemahan bahwa tidak ada pesan perpisahan, manifesto, atau bukti psikologis yang kuat. Keluarga dan kolega Zahari membantah keras tuduhan ini. Jika ini bunuh diri, mengapa melibatkan 238 orang lainnya? Seseorang di dalam pesawat, baik penumpang atau awak, mengambil alih kendali MH370 untuk tujuan tertentu. Transponder dan sistem komunikasi dimatikan secara manual, menunjukkan intervensi manusia. Pesawat berbelok tajam dan terbang selama 7 jam tanpa komunikasi yang tidak biasa. Ada 2 penumpang dengan paspor palsu meski kemudian dinyatakan bukan ancaman. Tapi teori ini ada kelemahan bahwa tidak ada tuntutan pesan atau komunikasi dari pembajak. Tidak ada bukti bahwa ada penumpang atau awak dengan motif ekstrim. Jika ini pembajakan, mengapa tidak diarahkan ke lokasi strategis atau digunakan sebagai alat negosiasi? Pesawat mengalami dekompresi kabin menyebabkan seluruh awak dan penumpang kehilangan kesadaran karena hipoksia, kekurangan oksigen. Mirip dengan kasus Helios Airways Flight 522 di tahun 2005, di mana seluruh penumpang pesawat karena tekanan kabin turun, MH370 terus terbang selama berjam-jam yang bisa terjadi jika autopilot aktif dan tidak ada intervensi manusia. Mantan pilot Qantas Australia Mike Glenn menyebutkan pilot bisa saja membuka katup tekanan udara secara sengaja menyebabkan hipoksia dalam 3-4 menit. Teori ini tetap mempunyai kelemahan bahwa tidak menjelaskan kenapa transponder dan komunikasi dimatikan secara manual. Tidak ada sinyal darurat atau upaya menurunkan ketinggian. Jika semua orang tidak sadar, siapa yang mengubah arah pesawat?
MH370 secara tidak sengaja masuk ke wilayah militer sensitif dan ditembak jatuh oleh negara tertentu. Teori menyebutkan kemungkinan keterlibatan militer AS, terutama pangkalan Diego Garcia di Samudra Hindia. Pesawat terbang di jalur yang tidak biasa dan bisa dianggap ancaman. Beberapa teori menyebutkan bahwa pesawat ditembak karena membawa muatan rahasia. Teori ini punya kelemahan, tidak ada bukti radar, satelit, atau puing yang mendukung. Negara-negara yang disebut membantah keras keterlibatannya. Jika benar, mengapa tidak ada upaya menutupi, memanipulasi data yang terdeteksi? MH370 diretas dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sistem fly-by-wire atau teknologi digital. Boeing 777 memiliki sistem kendali elektronik yang bisa diakses secara digital. Beberapa ahli menyebut kemungkinan intervensi eksternal terhadap sistem navigasi atau autopilot. Teori ini sering dikaitkan dengan eksperimen militer atau teknologi rahasia. Tapi ada kelemahan juga, tidak ada bukti teknis atau log data yang mendukung. Teori ini sangat spekulatif dan belum pernah terjadi sebelumnya secara terbukti. Jika benar, siapa pelakunya? Dan apa tujuannya? MH370 tidak jatuh, melainkan mendarat di lokasi rahasia dan disembunyikan. Teori menyebutkan pangkalan militer seperti Diego Garcia, Afghanistan, atau hutan Kamboja sebagai lokasi pendaratan. Ada klaim bahwa pesawat digunakan untuk eksperimen, penyanderaan, atau operasi intelijen. Beberapa penelitian menyebut bahwa sinyal satelit menunjukkan pesawat tidak langsung jatuh. Teori ini memiliki kelemahan bahwa tidak ada bukti satelit, komunikasi, atau saksi yang mendukung. Lokasi-lokasi yang disebut telah diselidiki dan tidak ada ditemukan jejak. Teori ini sering dianggap bagian dari konspirasi ekstrim. MH370 masuk ke celah dimensi black hole atau mengalami fenomena supranatural yang tidak biasa dijelaskan secara ilmiah. Pesawat menghilang dari radar sipil dan militer tanpa jejak, tidak ada sinyal darurat, kemungkinan atau pelacakan yang aktif. Teori ini sering dikaitkan dengan segitiga bermuda atau anomali elektromagnetik. Tapi ini juga ada kelemahan, tidak ada punya dasar ilmiah atau bukti fisik, lebih bersifat metafisik dan spekulatif, diterima hanya oleh komunitas konspirasi atau paranormal. MH370 bukan sekedar pesawat yang hilang, ia adalah simbol dari betapa rapuhnya sistem kita, radar, satelit, teknologi, semua bisa gagal. 239 jiwa hilang dan dunia masih mencari jawaban. Mungkin suatu hari kita akan tahu, mungkin suatu hari laut akan berbicara. Tapi sampai saat ini, MH370 tetap menjadi misteri yang menolak untuk ditemukan. Dan terima kasih sudah menonton episode ini. Dan jika kamu suka konten investigatif seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, tetap penasaran karena dunia penuh misteri.